الذي علق بين قلوبنا فأصبحنا بنعمته إخوانا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبي ورسوله. Kaum muslimin, Maha Masjid Taqwa Muhammadiyah, mudah-mudahan dalam kita sehat dan selalu dalam Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Segala nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan sampai saat ini, nikmat apapun termasuk nikmat kesuksesan dan nikmat-nikmat kemudahan itu sesungguhnya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan nikmat-nikmat itu digunakan untuk upaya dan usaha kita dalam melakukan ketaatan dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala secara berkualitas. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW, Muhammad wa ali Muhammad. Mudah-mudahan kita menjadi umat Nabi Muhammad yang istiqomah dalam mengamalkan sunnahnya, menghidupkan sunnahnya dalam hidup dan kehidupan kita sampai hari akhir insyaallah. Kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam ini kita sudah berada pada malam ke-18 Ramadan. Tentunya kita sudah melakukan berbagai rangkaian kegiatan amaliyah Ramadan. Di samping kita melaksanakan kewajiban puasa, tentu di setiap malam-malam itu kita melakukan evaluasi, melakukan muhasabah. Karena ini adalah momen terbaik yang disediakan Allah Subhanahu wa taala, yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita kesempatan untuk bisa menghimpun setiap malam-malamnya dengan aktivitas amaliyah. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Qur'an bahwa Ramadan itu adalah ayam ma'dudat, hari-hari yang terbilang, hari-hari yang jumlahnya tidak akan melebihi 30. Maka ketika di malam pertama kita belum maksimal untuk melakukan ibadah muhasabah, introspeksi, tentu Allah masih menyediakan malam kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya sampai malam itu, malam ke-18. Kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kalau kita melihat perintah puasa yang sebagaimana yang seringkali disampaikan oleh para asatidz di setiap tausiah-tausiahnya itu ditujukan kepada orang-orang yang beriman, karena memang orang-orang yang beriman yang akan bisa mengemban amanah perintah Allah Subhanahu wa taala itu. Maka tidak ditujukan kepada orang-orang Islam sebagaimana dulunya dalam sejarah diceritakan bahwa ternyata tidak semua orang-orang Islam itu memiliki keimanan. Dan ini dijelaskan Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hujurat, di mana surat ini menceritakan tentang orang-orang Badui. Qalatil a'rabu amanna, berkata orang-orang Badui bahwa kami adalah orang-orang beriman. Kuntum tu'minu, katakanlah bahwa kalian belum beriman. Walakin qulu aslam, maka katakanlah bahwa kalian baru Islam. Nah, ini membuktikan bahwa keislaman saja tidak kemudian menjadikan kita bisa melakukan perintah Allah itu dengan benar, melakukan perintah Allah dengan sesuai dengan apa yang menjadi tuntunan Allah Subhanahu wa taala Rasul Muhammad SAW. Terbukti pada pelaksanaan puasa, walaupun kita melihat banyak yang melaksanakan puasa, tetapi apakah pelaksanaan puasa itu
benar-benar membawa dampak. Sama orang melaksanakan sholat, tapi sholatnya tidak berdampak. Ini menandakan bahwa yang dituju dari perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah orang-orang yang beriman. Jadi iman itu bukan hanya sekadar mempercayai, tapi membenarkan. Karena banyak tak sejalan antara apa yang diucapkan secara lisannya, kemudian yang ada dalam hati, sementara perbuatan dan amalnya tidak sejalan dengan itu. Lisannya mengatakan Allahu Akbar, Allah Maha Besar, di mana kenyataannya bagi para pebisnis, bagi para pedagang, dagang lebih akbar. Pada kenyataannya seperti itu. Para politisi, kepentingan politik lebih akbar. Sementara lisannya mengatakan Allahu Akbar. Lisannya mengatakan Subhanallah, Maha Suci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi hatinya tidak membenarkan, demikian juga dengan perbuatannya. Masih banyak terjebak dengan perbuatan-perbuatan yang mensekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini mirip dengan apa yang terjadi pada orang-orang Badui. Jadi orang-orang Badui itu bukan orang-orang yang tinggal di kampung, tetapi orang-orang Badui itu adalah orang-orang yang melakukan perbuatan secara spontan. Jadi kalau orang-orang Badui itu membuang sampah, dia akan buang sampah dan tidak ingin ikut aturan. Kalau dia nyebrang jalan, dia seberang jalan, nyebrang jalan saja, tidak mau ikut aturan. Makanya orang Badui dalam nas dijelaskan buang kotoran di masjid, buang air kecil di masjid. Orang Badui juga yang kemudian teriak-teriak di depan rumah Nabi. Maka orang-orang Badui ini qalilul adab. Nah, ini diceritakan bahwa mereka menyatakan klaim bahwa kami telah beriman. Dibantah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalian belum beriman, tetapi kalian baru Islam. Ada di beberapa hadis-hadis juga kita temukan bahwa belum tentu orang Islam itu punya keimanan yang sempurna sebagaimana keimanan yang diharapkan. Yang keimanan itu akan menjadikan kita melakukan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang perintah itu berdampak. Ada hadis la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Jadi kata la di situ la nafi. Tapi la nafi lil kamal, bukan la nafi lil wujud. Kalau la nafi lil kamal tak sempurna. Itu yang dimaksud dalam hadis itu. Tidak sempurna iman. Kalau belum kita mencintai saudara kita sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri, artinya berbagi. Maksudnya berbagi di situ. Jadi la nafi di situ bukan la nafi lil wujud. Kalau la nafi lil wujud tidak beriman, konsekuensinya kafir. Nah, demikian juga saudara-saudara kita yang bila kita jumpa dalam keseharian di bulan Ramadan tidak berpuasa, itu sesungguhnya imannya tidak sempurna, tidak sempurna. Nah, ini kadang kita banyak melihat dalam keseharian kita tidak sinkron antara puasa dengan sikap perilaku. Padahal Allah memerintahkan kita itu kan untuk berislam secara kafah. Tidak masuk di logika kita bila ada orang berpuasa kemudian yang lain tidak mampu untuk dikendalikan. Banyak aspek yang hari ini kita banyak gagal untuk bisa mengendalikan. Kesuksesan kita hanya pada menahan diri kita untuk tidak makan dan minum dan untuk tidak melakukan hubungan suami istri. Baru suksesnya di situ. Belum bisa untuk mengembalikan pada aspek-aspek dan dimensi lain. Kalau ada orang berpuasa, kemudian berpakaiannya masih membuka aurat, tapi dia mengaku berpuasa. Banyak orang yang sholat, tetapi sholatnya tidak berdampak pada perilaku, sikap, dan tindakan.
Nah ini makanya antara iman dan takwa itu, Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, selalu beriringan, selalu beriringan. Maka ada satu ayat dalam surah Al-Imran, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi antara iman, takwa, Islam pada ayat ini sejalan, beriringan. Dia Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kita ini sudah berada pada malam ke-18. Tentunya malam-malam ini menjadi malam-malam yang bagi kita harus kita isi layaknya seperti madrasah tarbiyah atau madrasah untuk mendidik batin kita. Karena puasa itu aspek yang terpenting adalah selain jasadi, yang terpenting adalah ruhiyah kita, rohani kita. Maka Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, tujuan dari semua itu adalah takwa. Ini takwa itu bisa kita pahami dengan dua makna. Pertama, takwa secara personal. Ya, takwa kita sendiri, individu, personal kita. Tetapi pada saat yang sama, takwa juga bermakna takwa secara sosial. Karena dalam bulan Ramadan banyak ibadah-ibadah sosial yang kita lakukan, yang kita tunaikan, termasuk memfasilitasi orang untuk berbuka, yang nilai pahalanya sama dengan pahala orang yang berpuasa tanpa ada pengurangan sedikit pun. Ini ibadah sosial. Zakat juga seperti itu, termasuk tarawih. Tarawih adalah sholat yang dikenal tarawih pada saat ini, pada masa Rasulullah SAW. Ini dinamakan dengan Qiyamul Lail saja. Qiyamul Lail saja. Sekarang kita melihat umat Islam begitu termotivasi dia untuk melaksanakan sholat sunat tarawih. Tetapi sebaiknya adalah yang menjadikan motivasi kita untuk sholat-sholat di bulan Ramadan ini, selain sholat wajib, tentu sholat-sholat sunnah. Maka Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, terakhir yang menjadi tujuan puasa itu adalah syukur. Jadi di ayat 183, 185, 187 itu ketiga tujuan puasa itu kita bisa memahami dengan baik harusnya, sehingga puasa-puasa yang kita lalui di sepanjang perjalanan hidup kita, ya mungkin barangkali kita jamaah masjid takwa ini beda-beda. Ya, pada orang tua kita yang sudah berumur 60 tahun, 70 tahun, mungkin lebih banyak diberikan kesempatan dan Allah bertemu Ramadan. Nah tentu kalau ibarat kuliah S1 tentu sudah wisuda, sarjana, dan sudah dianggap berilmu pada aspek-aspek tertentu. Demikian juga di strata 2, S2, S3. Nah demikian juga dengan Ramadan. Ya, ada yang 40 kali setelah diberikan kesempatan melaksanakan Ramadan. Tentu diharapkan Ramadan yang kita lalui ini menjadi Ramadan yang terbaik di kita. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita sukses dalam menjalankan ibadah-ibadah wajib dan ibadah-ibadah sunnah dalam puasa Ramadan ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, astaghfirullah wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.